Ini yang paling sakit hati banget, paling sakit hati banget. Kok nggak jadi-jadi ya? Maneh mandul, dia lagi makan, aku pun juga lagi makan karena hal sepele, aku pernah tuh, dia lagi makan, aku pun lagi makan, dia lempar pakai nasi ke muka. Aku cuma bisa diem, ya udah, diem aja, aku sabar. Aku setelannya selalu feminim ya, terus aku baku hantam lah sama ceweknya, ceweknya diem sih. Ternyata dia selingkuh. Hai guys, balik lagi sama aku, Curhat Macan. Jadi sekarang aku di sini mau cerita, dulu aku kenapa bisa jadi janda, terus aku KDRT dan lain-lain ya. Mungkin untuk kalian yang follow aku dari 2018 sampai 2020 tahu lah ya gimana kehidupan aku. Terus jadi awal mulanya itu aku pacaran, sebut aja si A ya, sebut si A. Aku pacaran sama dia itu udah 1 tahun. Pasti udah tau lah sifat aslinya kayak gimana, udah tahu sifatnya dan ya seluk-beluknya udah tahu kayak gimana, manis banget waktu pacaran gitu ya. Terus di situ dia ngajak nikah. Nah, udah gitu aku langsung to the point aja ya. Ketika udah menikah, aku langsung tinggal di rumahnya dia. Nah, terus udah ketika tinggal di rumah dia, Instagram aku tuh diambil sama dia karena dia kan kerjanya wedding ya. Dia kerjanya wedding. Nah, ketika kerjanya wedding dia mau mau pakai Instagram aku, oke, aku kasih. Nah, terus aku di situ sempat menghilang kan. Yang kalian follow aku dari dulu pasti tahu lah, kok si Anissa ini menghilang gitu kan. Karena aku bikin IG baru dan IG aku yang dulu itu dipakai sama dia untuk pekerjaan dia. Dan dia sebagai wedding organ, ya wedding lah gitu ya. Dekor-dekor yang kayak gitu dan aku sebagai muanya. Nah, lanjut. Udah gitu ketika diem di rumahnya, wow, aku kaget gitu ya. Kok pacarannya manis banget. Ketika pacaran gitu ya, 1 tahun manis banget. Tapi ketika diem di rumah dia, sifat aslinya aku baru tahu. Tapi maaf ya, ini aku bukan menjelek-jelekan, ini aku hanya share pengalaman aku nikah muda. Terus makanya kenapa aduh sedih sih sebenarnya. Nah, udah diem di rumah dia itu sifat aslinya keluar. Badan aku sampai mengecil dari badan badan aku dulu montok banget, montok, montok banget. Terus diem di rumah dia, oke lah 1 bulan nyaman, 1 bulan nyaman gitu ya, biasa aja. Nah, terus di situ aku dikekang banget, aku nggak boleh kemana-mana, mana HP satu berdua, aku nggak boleh pegang HP, aku nggak boleh pegang HP, seriusan, aku nggak boleh, jadi HP tuh satu berdua. Nah, di situ aku tuh pengen pinjam HP lah, kan aku bosen lah ya diem di kamar, terus pinjam HP, dia bilang kayak gini, jangan lihat Instagram, nggak ada kuota. Pas dilihat dia yang lihat Instagram gitu, jadi ibaratnya dia egois lah gitu ya. Terus nggak lama katanya dia menerima aku apa adanya, tapi dia selalu selalu mengungkit masa lalu gitu, mengungkit masa lalu. Jadi hal sepele pun sama dia digede-gedein, padahal kan itu udah masa lalu. Katanya menerima apa adanya, masa lalu ke masa lalu, katanya kayak gitu kan. Nah, ketika udah gitu, ya dia KDRT lah sampai nampar aku berapa kali. Terus ya udahlah, aku mengalah gitu kan. Mimik aku tuh kan memang judes ya, mimik aku tuh memang kalian lihat kan mimik aku kalau diem tuh judes kan. Jadi kalau misalnya aku berantem sama dia, dia ngomong bla 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 bla, aku diem. Diem tuh untuk biar nggak apa ya? Biar nggak memperpanjang masalah. Dia malah bilang kayak gini, apa sih buat baut tuh kayak apa ya? Buat baut tuh cemberut. Padahal aku tuh diem, diem doang. Jadi biar nggak memperpanjang masalah. Jadi intinya dia nggak mau kalah. Nah, ketika di situ KDRT udah tahu anaknya salah, tetap dibela. Nah, terus aku bilang, kita ngontrak aja yuk gitu ya. Dia bilang kayak gini, kalau saya ngontrak nanti uang dapat dari mana? Gimana kalau aku nanti ngebegal gini 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 gini? Lah, oh berarti ini orang belum dewasa. Dan bodohnya aku tuh kenapa harus menikah dengan dia? Nah, terus lanjut.
Pokoknya hal sepele apapun itu selalu dibesar-besarkan dan aku yang mengalah. Aku cuma diem HP satu berdua gitu kan. Terus aku ketemu teman-teman aku nggak boleh, mana ke rumah orang tua aja nggak boleh sama dia. Aku kan bilang gini, aku pin ke rumah mama, boleh nggak gitu kan sama dia. Dia malah bilang gini, ngapain ke rumah mama? Kita nggak pegang duit. Aku bilang kayak gini, loh mama kan nggak minta uang, cukup anaknya datang ke rumah, terus ditengokin, oh berarti anakku tuh sehat, dia nggak berpikirannya ke sana. Berarti dia berpikirannya selalu negatif, negatif, negatif gitu kan. Padahal aku bebasin dia loh. Dia mau kemana-mana, oke aku bebasin. Sekali dia KDRT sama aku, ya udah aku sabar. Kedua kalinya masalah yang aku tuh jarang belanja orangnya. Jarang belanja karena aku tahu ekonominya kayak gimana. Di situ baju aku tuh disobek-sobek, percaya nggak, karena hal sepele. Baju-baju branded kayak H&M, Pull&Bear dan lain-lain gitu ya, disobek-sobek sama dia karena hal sepele doang. Aku tuh pakai baju nggak tank top banget, cuma cuma ininya terbuka, terus ininya kayak gini gitu. Terus aku kan bete ya kan, nungguin nungguin dia kerja. Terus aku mampir ke sebelah rumahnya tuh ada kontrakan. Nah si kontrakannya itu tuh temennya dia yang kerja di dia. Nah temennya itu lagi hamil. Terus aku pakai celana tidur, atasannya cuma legbong apa ya, cuma legbong doang sedikit. Dari situ dia langsung marah banget. Dari situ baju-baju aku sekarung langsung disobek-sobek dong. Aku mikirnya gini, aku tuh nggak bisa ngelawan karena gimana ya, mau ngelawan dosa, mau gimana pun anaknya salah tetap dibela gitu kan. Nah udah gitu disobek-sobek, aku langsung bilang, ngapain disobek-sobek, kan itu bisa di preloved kan, bisa dijual lagi. Dia malah main, ya pokoknya dia orangnya selalu negatif thinking, selalu berpikiran kemana-mana. Aku nggak pernah, pokoknya aku diem aja di rumah, nggak kemana-mana. Terus dia bilang, kamu tuh bersih-bersih dong, beres-beres, bla 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 kayak gitu. Aku tuh udah beres-beres, cuma kan nggak kelihatan sama dia karena dia kan kerja. Nah dari situ terus dia lagi makan, aku pun juga lagi makan, karena hal sepele aku pernah tuh, dia lagi makan, aku pun lagi makan, dia lempar pakai nasi ke muka. Aku cuma bisa diem, ya udah diem aja, aku sabar. Waktu belanja kan aku jarang belanja nih, kakak ipar aku, kakak iparnya dia maksudnya, ngajak belanja. Posisi aku nggak punya HP, terus aku, dia nggak ada di rumah, ya berarti aku izin yang ada di rumah dong. Aku udah bilang ke mama papanya, ke adiknya, ke kakaknya, udah bilang nanti kalau si A datang tolong bilangin ya aku pergi sama kakak ipar belanja. Waktu itu belanja ke BIP, karena aku jarang belanja, ya diajak kakak ipar belanja, siapa sih yang nggak mau gitu kan, karena monoton banget di kamar cuma nonton, HP nggak ada. Nah dari situ aku belanja belanja belanja, terus aku ngabarin lewat HP kakak ipar, dia langsung marah-marah, pulang 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 gitu kan. Kalau bahasa Sundanya balik ya teh, kayak marah banget gitu kan, padahal kan seenggaknya aku udah ada izin gitu ya. Terus nah udah gitu pas pulang-pulang kan aku, assalamualaikum, bawa belanjaan kan dibelanjain gitu kan enak. Nah udah gitu dipukul dari belakang sampai duk dek gitu, padahal aku nggak ngelawan. Aku posisinya ya gimana ya, bingung mau ngelawan dosa gak dilawan. Ya udah nggak apa-apa, kedua kalinya nggak apa-apa. Tiga, kok dia jarang pulang, kok aku nggak boleh pegang HP-nya dia, ternyata dia selingkuh. Selingkuh sama, sebut si C lah, sebut si C. Aku di situ masih kayak diem aja, mau sampai kapan nih orang, aku diemin aja gitu ya. Aku diemin, si cewek itu ngajak ribut sama aku. Sama aku didiemin dulu, didiemin sampai kapan nih orang gitu kan. Diemin, aku udah muak, ini kan udah ketiga kalinya. Aku tuh minta bantu temen, karena aku kan gak ada HP, aku pinjam HP kakaknya. Ketika pinjam HP kakaknya, aku minta temen aku, beb lagi di mana? Ternyata temen aku lagi di kosan gitu kan. Minta anter kemana? Udah pokoknya minta anter aja. Kenapa aku tahu kosannya si pelakor itu? Karena aku nyelok, dengan nyelok hal, aku lihat dari followersnya si pelakor itu tuh kayak, oh dia berfollow dengan si A nih. Aku tanya,
kosannya dia di mana beb, emangnya ada apa, soalnya dia ngambil online shop, beli baju online shop di aku nggak diambil ambil, aku seloknya kayak gitu. Nah dikasih tahu deh di situ, nah langsung deh aku berangkat sama teman aku, terus aku pergi nemulah kosannya. Pas dilihat lah ada sepatu suami aku nih, pas dibuka pintunya, aku setelannya selalu feminim ya, terus aku baku hantam lah, sama ceweknya diem sih, dianya berdarah berdarah di dagu gitu ya, di dagu, karena aku pakai apa, pakai ujung heels, di dagu, di dahi lagi maksudnya, dihantem gitu ya. Terus nah di situ, ibunya nggak terima anaknya dihajar sama aku, dia mau melaporkan aku ke polisi atas kekerasan. Nah dari situ, eee, dan aku kesalnya tuh ibu sama anaknya tuh sama-sama aja gitu ya. Nah dari situ aku bilang gini, "Oke silakan Bu, mau melaporkan saya atas kekerasan silakan, tapi saya punya bukti bahwa anak Ibu pelakor." Suami aku tuh langsung ngangkat aku bawa ke mobil, langsung berantem di situ, berantem, dia nyiksa aku lagi. Oke udah ketiga kali dah. Dari situ aku nggak cerita ke mama, ke bapak, karena takut jadi pikiran gitu kan, tapi aku udah nggak kuat banget, aku ngebatin, badan jadi kecil, nanti ada deh foto-fotonya gitu ya. Terus, aku kan HP satu berdua nih, waktu itu aku dikasih HP sama dia, waktu ulang tahun dikasih HP sama dia, bilangnya HP ulang tahun, dah kado lah katanya, kado, oke. Aku chatan sama adek aku, "Dek, cerita-cerita gitulah pokoknya." Nah mungkin adek aku nggak tega ya lihat-lihat aku jadi kecil, jadi gini-gini, mungkin adek aku cerita langsung ke orang tua. Nah dari situ aku dijemput sama kakak aku dengan alasan nenek aku tuh pengen ketemu sama aku karena sakit katanya gitu kan. Nah aku minta izin kan sama suami, terus kata dia, oh ya udah nggak apa-apa, tapi kelihatan dari hatinya kayak gak boleh gitu. Udah dari situ langsung, aku sama keluarga tuh ngumpul gitu, ya udah Nisa maunya kayak gimana. Aku tuh paling nggak bisa ya nangis di depan di depan keluarga, paling nggak bisa gitu. Terus aku bilang, ya udahlah mau pisah ranjang aja dulu gitu kan. Nah langsung keluarga aku datang ke rumahnya dia. Memang salahnya aku nggak ngobrol dulu sama dia, karena kalau ngobrol sama dia tuh pasti aku ngejelasin dari A sampai Z, dia pasti dari A B C D balik lagi ke A, nggak akan ada beresnya gitu kan. Ya istilahnya mungkin ya agak gimana gitu ya. Nah keluarga aku datang, ngobrolnya baik-baik, ya kayak mau pisah ranjang dulu, mungkin dia nanti mau berubah, ya mungkin nanti dia mau berubah, ternyata pas datang ke rumahnya, dia bilang kayak gini, kok keluarga kamu datang ke rumah sih, ya udah nanti aja lah ngobrolnya, langsung aja. Dia kaget, ada apa, dia langsung kayak narik baju, ada apa, ngobrol dulu di sini lah, harusnya ngobrol berdua, kata dia kan kayak gitu. Terus aku bilang udah nanti aja di ruang tamu. Nah udah di situ ngobrol-ngobrol, bapak aku yang bilang jadi Nisa mau pisah ranjang dulu. Nah nggak lama si mantan suami aku itu bawa pisau mau nusuk kakak aku, karena dia selalu berpikirnya negatif, oh mungkin si Nisa dikompromi ini sama kakaknya untuk pisah ranjang, padahal enggak, memang kemauan aku gitu kan. Nah dari situ RT RW semuanya pada keluar, dia nusuk apa, mesin cuci, terus mamahnya sampai jantungan. Mama bapak aku di situ udah kayak, dah pulang 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 pulang. Nah pas pulang, keluarga aku mikirnya gini, oh ternyata yang ceritain aku tuh bener gitu kan, kelihatan ya istilahnya kayak psycho lah, ada gila gitu kan, padahal aku nggak banyak nuntut apa-apa. Nah dari situ aku gugat cerai lah dia. Nggak lama si pelakor itu, mau ngelaporin aku atas kekerasan katanya gitu kan. Aku bilang gini, kamu tahu kan, aku sama dia ini sudah menikah. Terus dia bilang, kan suami kamu bilangnya udah bercerai, kalau kamu cewek pintar, mana surat cerainya. Terus dia ngadu juga ke mamahnya, bisa nggak diobrolin dengan hal baik-baik. Padahal di situ aku tuh udah oke lah, sabar sabar sabar, sampai kapan nih, tunggu aja pasti nanti juga ketemu. Nah dari situ udah
mantan suami kamu bilangnya udah cerai ya, kalau dia cewek pintar kan pasti mikirnya mana surat cerainya, ternyata dia dibodohi. Nah udah dari situ kan aku udahlah udah pisah ranjang sama dia, aku gugat. Nah udah gitu besoknya aku mau bawa barang-barang aku nih, kan aku dikasih kado HP kan, dikasih kado HP sama dia bilang kayak gini, mana HP, mana barang-barang yang dari aku, balikin, kata dia kayak gitu. Ya udah aku spontan aja, mas kawin sama HP, tapi kan HP itu kan data-data aku ada di situ, data-data aku ada di situ. Nah langsung sama aku di mas kawinnya nah ambil aja gitu kan istilahnya, nah ambil ambil, tapi bentar ya, ini HP kan bilangnya kado, kok ditagih. Terus aku bilang gini, kamu beli berapa? 1.500.000. Oke, tunggu 1 jam, nanti saya balik lagi. Aku posisi nggak pegang uang dong, nggak pegang uang sama sekali. Ada teman aku yang ngebantu, yang selalu ngebantu aku gitu ya. Ya udah aku kesana sini cari, terus ketemu teman aku pinjem, aku balik lagi. Ini HP saya beli karena data-data aku kan ada di situ. Aku pakai kwitansi lah karena dia takutnya lupa. Tadinya yang tentang masalah KDRT itu aku mau ngelaporin ke polisi, tapi aku masih nggak tega karena yang nggak tega mamanya punya jantungan, terus bapaknya juga sayang banget sama aku sampai ya udahlah. Nah dari situ udah HP-nya udah dibeli, kan Gmail aku tuh masih nyangkut di dia ya. Aku hapus 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 gitu kan. Dah, aku udah pisah ranjang, barang-barang aku udah dibawa sama adik aku, sama aku juga. Mas kawin dibawa sama dia, oke nggak apa-apa, aku ridoin nggak apa-apa, ridho lillahi ta'ala. Nah udah di situ aku kan kangen lah ketemu sama teman-teman. Terus kita long time no see, bercerita nggak lama aku kecelakaan, patah tulang karena papa aku tuh bilang kayak gini, awas ya kamu kalau ketemu si A ngajak makan atau apa, jangan. Tapi aku tetap tetap ngotot gitu pingin ketemu karena dia mau ngerebut Instagram aku yang sekarang itu mau ngerebut. Nah dari situ aku kecelakaan, mungkin karena memang omongan dari orang tua ya selalu benar, awas ya kalau ketemu sama dia jangan mau. Tapi kan aku nggak mau ngelibatin, ini urusan aku sama dia, aku beresin dulu karena dia mau ngambil Instagram aku, nggak bisa dong. Orang mas kawin aja udah dibawa sama dia, seharusnya itu hak aku dong, benar gak? Nah udah di situ aku patah tulang karena kecelakaan gitu, itu paling terberat lah, paling terberat banget. 1 tahun di kasur, nanti ada fotonya ya di sini. 1 tahun di kasur itu patah tulang di paha. Nah udah di situ kan aku patah tulang, banyak teman-teman aku yang ngejenguk. Gak lama kemudian dari pihak sana nggak ada itikat baiknya untuk kayak nengok lah atau apalah, nggak ada nggak ada sama sekali dari pihak sana. Terus dia datang ketika udah mau 5 bulan gitu kalau nggak salah ya, ketika udah proses aku masih tiduran sih, masih tiduran nggak bisa gerak apapun, kaki masih diperban, masih pakai apa tuh yang kayu-kayu kayak gitu. Nggak ada keluarga dari sana tuh, nggak ada ininya, nggak ada itikat baiknya lah. Terus dia datang dengan, dia kan pakai kantong ya, tahu kan cowok, kantong cowok yang selendang itu, dia ngeluarin uang gepokan. Mungkin dia menyesal ya, dia maaf nih ada yang kelewat, sebelumnya dia tuh izin mau menikah dengan si pelakor itu. Aku oh ya udah kalau menikah ya menikah aja, gak perlu izin, tapi ya bagus lah si ceweknya izin dulu gitu kan. Ternyata nggak lama dia bermasalah juga sama si cewek itunya. Nah terus dia datang ke rumah aku bawa uang gepokan, dia menyesal mungkin ya. Terus aku aku tuh kan udah jijik banget lah, bapakku pun sampai jijik ketika dia datang, bapakku langsung pergi. Tapi mama ya tetap welcome, namanya tamu gitu kan. Ini deh logika aja, dia bawa uang gepokan, ngasih uang kalau nggak salah 300.000 untuk pengobatan, dia bawa uangnya gepokan. Terus dia minta balikan, nangis-nangis kayak gitu. Jadi dia berpikirnya tuh kayak, ah dia pasti mau nih balik lagi sama aku karena aku bawa uang, nggak bisa kayak gitu dong, nggak bisa kayak gitu. Aku nggak, ya dia berpikirannya kayak gitu. Aku nggak mau balik lagi sama cowok kayak gini, kayak apaan sih gitu kan. Itu tuh pacaran 1 tahun, menikah 5 bulan, dari situ patah tulang 1 tahun dan 2000
20 aku baru bisa jalan dan ya masih pakai tongkat-tongkat gitulah. Makanya sekarang aku agak insecure juga sih pakai celana pendek gitu. Nah guys, jadi selama aku 1 tahun patah tulang itu aku sempet depresi banget. Belum lagi masalah aku bercerai dengan dia kan, masalah tuh ya datanglah bertubi-tubi. Belum lagi masalah ekonomi, aku harus berobat, uang dari mana, mama pinjam uang sana kemari gitu kan. Nah, ya udah, aku di situ sabar-sabar pasti nanti juga sembuh gitu. Nah, tapi guys, nggak lama, ketika aku udah mulai lancar jalannya, aku sudah nggak pakai tongkat, aku dan si pelakor itu ya sebut ajalah si nggak usah pelakor lah, sebenarnya aku pun tidak menyalahkan si ceweknya dan cowoknya, memang kesalahan dua-duanya, gitu kan. Aku juga tidak menyalahkan ceweknya aja. Tapi, dari situ ketika dia minta menikah, nah aku udah sembuh kan, aku udah sembuh 2020, aku sama ceweknya sudah berdamai. Berdamai itu dalam hal ya aku jadi best friend aja, jadi teman aja gitu. Terus aku nggak lama juga dapat kabar ternyata mereka ada masalah juga gitu, ya dari teman ke teman. Mungkin kamu yang dulu selingkuhannya mantan suami aku ini nonton, kita kan sekarang sudah jadi teman ya, nggak ada masalah lagi. Ya udah, sekarang udah jadi best friend dah, segitu aja. Nah, terus guys ada eh, ini yang ini yang paling sakit hati banget. Kok nggak jadi-jadi ya? Maneh mandul? Dia bilang kayak gitu dong ke aku. Aku kayak dek langsung kayak terus aku bilang kayak gini, ya udah yuk periksa periksa ke dokter. Kita periksa ke dokter siapa tahu sperma kamu yang mandul atau memang belum dikasih dari yang di atas. Dia bilang apa coba? Nggak mau ah, nggak mau periksa ke dokter, nggak mau terima omongan dari dokternya. Dia bilang kayak gitu, terus aku cerita ke mamanya, mah eh kok nggak jadi-jadi ya? Ya mungkin belum dikasih sama yang di atas. Ya aku kan selalu berpikiran positif, dia selalu berpikirannya negatif gitu kan. Terus aku bilang gini, kamu dulu pernah ngegugurin anak orang nggak? Dia bilang pernah. Ya mungkin karmanya kenanya ke aku. Aku bilang kayak gitu. Dia langsung marah, dia nggak terima. Jadi apapun itu hal yang sepele jadi gede. Terus dia sampai ngegubrak-gabrikin apa ya? Sampai kayak narik apa foto priwet dan lain-lain, terus make up dihancurin, ya gitulah pokoknya. Agak ya udah pokoknya gila sih itu, sampai sakit hati banget aku dibilang mandul. Dah sabar sabar sabar, sabari banget, itu udah sabar banget. Bener kan guys, kalau misalnya dia menggugurkan orang ketika menikah mungkin karmanya yang kenanya istrinya. Nah terus guys, aku tuh pernah kabur karena udah nggak kuat banget gitu ya, karena sifat dia yang aduh sifat dia ih benar-benar nyebalin gitu ya, benar-benar bikin aku tuh pingin gitu tapi aku nggak bisa. Aku kabur malam-malam pakai Gojek, terus aku mampir ke teman aku, untungnya teman aku ada itu pagi-pagi. Aku kabur gara-gara ya kelakuan dia, masalah hal sepele aja langsung ini. Aku tuh udah capek banget sebenarnya di situ, cuma aku mikirnya tadinya tuh aku nggak akan menggugat cerai dia, tadinya aku nggak akan. Cuma aku mikirnya ini kalau kedepannya nih nggak akan bener nih, ini kedepannya aku nggak akan bahagia. Dari situ memutuskan udahlah nanti lagi deh cerita ke orang tuanya, maksudnya ke orang tua aku kabur ke rumah teman aku cerita di situ. Terus nangis nangis dia sampai di mana pulang 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 pulang, sok kamu di mana, dia ngebaikin aku. Ya udah dia nyuruh aku pakai hijab, iyalah aku pakai hijab di situ karena kan sudah menikah kan, aku harus menutup aurat. Dia jarang pulang ke rumah, ternyata ya dia selingkuh gitu. Ya udah, strong strong woman ini, strong woman. Tapi aku menggugat dia, membeli harga diri dia. Ya udah, cukup segitu aja cerita aku ya. Ini kesannya buat kalian ya yang mau menikah muda, pikir-pikir lagi, coba lihat sifatnya kayak gimana, terus jangan sampai salah pilih lelaki. Kalau kamu salah pilih lelaki dijadikan babu, tapi kalau kamu pintar memilih cowok, kamu akan dijadikan ratu gitu. Kesan buat aku sih, kamu lebih
harus lebih detail lagi ini orangnya kayak gimana, jangan sampai menyesal kayak aku. Terus ya memang aku di situ nggak keluar-keluar di Instagram aku yang baru, aduh dia ini KDRT KDRT gini-gini, aku paling nggak bisa, soalnya kan itu aib gitu kan, itu aib aib aku dan dia, aku nggak keluar-keluar di sosmed, aku cuma bisa mendem-mendem aja, mendem-mendem jadi batin. Tapi sekarang ya udahlah, badan aku sudah kembali lagi seperti dulu. Ya untuk kamu yang menonton ini, semoga kamu sehat-sehat di sana, jangan sampai terjadi lagi karena trauma itu susah dihilangkan ya. Untuk kamu yang menonton ini dan keluarga sana yang pihak sana menonton, mohon maaf kalau ada kata-kata yang gak enak didengar atau gimana, tapi ini real kisah nyata. Kalian pun tahu ya, keluarga dari pihak sana. Ya, udah gitu aja sih. Kalian yang mau menikah muda pikir-pikir lagi. Saran aku jangan diem di rumah mertua. Kalau bisa ngontrak aja. Soalnya sesalah-salahnya anak pasti dibela gitu. Oke guys, curhatan macan sampai di sini aja. Ini real kisah nyata. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang ya enak didengar atau yang kurang aku masih uga gitu kan. Karena aku tuh mau cerita juga kayak masih masih trauma ini gitu kan. Ya udah, jangan lupa subscribe, like and comment, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke? Bye.